Sebening embun di atas daun, lembut azanmu mengalun, hilangkan rasa resah dan air mata, jatuh sujud menghadapmu. Bila hati sering berpaling, bila langkahku terguncang, maka ampunilah, maka luruskanlah, mohon padamu ya Rahman, ya Rahim. Sebening embun di atas daun, lembut azanmu mengalun, hilangkan rasa resah dan air mata, jatuh sujud menghadapmu. Seiring doaku panjatkan, setulus cintamu padaku, Hanya Engkau ya Ilahi, tak lelah memberi. Kira kesalahpahaman dalam memaknai moderasi beragama. Nah, yang terpenting satu, bahwa moderasi beragama itu bukan memoderatkan agama. Ini agak berbeda. Jadi bukan agama itu tidak berubah. Islam itu dari sejak zaman Nabi hingga sekarang itu tidak berubah. Cuma cara beragama itu yang berubah. Cara kita beragama itu berarti pada wilayah pemahaman, pada wilayah pemaknaan kita terhadap al-Islam. Nah itu yang sebenarnya mau dimoderatkan. Jadi cara pandang kita, perilaku kita ketika memahami Islam itu yang harus dimoderatkan. Jadi bukan Islamnya. Nah ini yang seringkali orang juga salah memahami Islam itu kok. Islam kan sudah moderat, kenapa harus dimoderatkan? Bukan Islam yang dimoderatkan, tetapi cara sikap kita atau perspektif kita terhadap Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu membedakan mana wilayah yang tetap, yang qat'i dalam bahasa agamanya, mana wilayah yang dogma, yang tidak berubah dalam Islam. Ada wilayah yang tidak berubah. Misalnya perintah sholat itu tidak berubah. Kemudian jumlah rakaat sholat itu tidak berubah. Itu qat'i. Tidak boleh ada yang menambah, tidak boleh ada yang mengurang. Nah, itu wilayah qat'i yang indikatornya apa? Indikatornya adalah itu disepakati oleh semua ulama. Ada kesepakatan secara tidak langsung. Ya kita lihat dari cara fatwa-fatwa mereka kan. Oh iya, dari kelompok Muhammadiyah sholat itu sehari malam 5 waktu. Kelompok NU juga begitu dan seterusnya. Itu artinya semua kelompok agama itu meyakini sama. Jadi ada kesamaan pandangan terhadap Islam, ajaran Islam. Itu indikatornya, itu qat'i atau dogma. Nah itu yang dogma itu, yang disebut dengan dogma, sesuatu yang tidak berubah. Doktrin itu sesuatu yang tidak berubah, kekal. Sama dengan jenis kelamin itu doktrin, dogma. Nggak boleh satu hari laki-laki, satu hari perempuan. Termasuk istri, suami, ibu ini juga dogma. Makanya ada perjanjian. Kalau dalam istilah, kenapa sih Islam kok harus ada ritual dalam berkeluarga? Itu dogma, sesuatu yang tidak
tidak boleh berubah-ubah. Tidak boleh hari ini istri saya, besok bukan. Nanti nama Itu karena itu dogma. Nah, termasuk Islam itu ada wilayah yang dogma, doktrin, normatif, indikatornya tadi ketika itu disepakati oleh semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada wilayah yang ternyata ada wilayah yang disebut dengan historis kalau bahasa Pak Ahmad. Ada wilayah yang berubah. Nah, wilayah inilah yang cara beragama itu yang kita perlu moderasikan. Indikatornya apa? Indikatornya kebalikan dari yang pertama. Ketika ajaran itu menjadi polemik atau menjadi ikhtilaf dalam bahasa fikih. Misalnya, apakah kunut itu wajib bagian dari sholat subuh? Di situ ada ikhtilaf. Ketika itu ikhtilaf, kita tidak boleh memaksakan pandangan kita dengan memaksakan pandangan kita dengan orang lain. Gitu. Nah, pada wilayah inilah sesungguhnya pentingnya moderasi beragama itu. Nah, problemnya adalah ternyata hampir 90 kata Cak Nun itu MH Rajin itu hampir 98% ajaran agama itu ada pada wilayah ikhtilaf ini. Ini problemnya. Mulai dari persoalan jilbab saja yang ada dalam Al-Quran itu menjadi polemik. Ada yang model demikian, model demikian. Lalu yang benar yang mana ya? Nah, itu adalah persoalan ikhtilaf. Lalu ya banyaklah. Saya kira persoalan pemimpin, apakah perempuan itu bisa jadi pemimpin, itu kan ikhtilaf. Indikatornya itu, ketika itu terjadi ikhtilaf, maka dia berada pada wilayah historis, pada wilayah pemahaman cara beragama kita. Tetapi ketika itu disepakati bersama, itu berarti pada wilayah normatif. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting dalam konteks moderasi beragama, saya membahasakannya itu lembut keluar, keras ke dalam. Jangan menghayal. Maksud saya itu, kita boleh meyakini pandangan kita, meyakini apa yang kita pelajari itu sebagai sebuah kebenaran, tapi untuk diri kita, untuk doktrin diri kita, dogma kita. Tetapi ketika kita keluar, kita berada di tengah-tengah orang yang berbeda, kita harus lembut. Kita harus merendah. Oh, ternyata ada yang berbeda dengan saya. Itu sebenarnya intinya. Jadi kita tidak boleh memaksakan, oh, jilbab itu harus begini, atau sholat subuh itu harus pakai kunut. Sholat Jumat, pagi Jumat subuh itu harus pakai surat Ar-Rahman. Padahal di belakang ada orang tua yang batuk-batuk. Nah, itu. Jadi kita boleh membaca surat Al-Baqarah ketika sendirian, tapi ketika bersama, jangan dong, kasihan yang lain. Kita harus lembut hati, harus merelakan, harus punya kepekaan terhadap orang lain. Itu menurut saya tiga poin penting dalam moderasi beragama. Saya kira itu, kalau ada, kita lebih enak diskusi lah. Kalau saya kan nggak boleh menggurui guru-guru. Masa saya harus menggurui guru-guru? Saya kira itu 3 poin penting, Bapak Ibu. Silakan kalau ingin menyampaikan. Atau mungkin ada persepsi yang berbeda di lapangan dan seterusnya terkait dengan moderasi beragama. Ya, dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya.
Saya Nurmiati dari SD Angkasa. Saya Ya. tanyakan Pak. Ya. Yang poin ketiga yaitu tadi kan ada kepekaan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Walaupun itu yang kita pahami memang berdasarkan Al-Quran, gitu Pak ya. Jadi gimana caranya kita seolah-olah kita kalau nggak mau menyampaikan apa yang kita pahami bahwa itu benar, kita jalankan sesuai dengan agama, dengan Al-Quran, itu kita diragukan juga keimanan kita itu Pak. Jadi sebatas mana kita bisa berdakwah lah istilahnya, menyampaikan bahwa ini loh yang sebenarnya memang ya harusnya seperti ini. Kalau kita memang ngomongnya seperti itu, nanti apa seperti ini juga memaksakan kehendak kita, apa itu apa juga bukan itu namanya moderasi nanti akhirnya. Ya. Benar ya. Bagaimana posisi amar ma'ruf nahi munkar? Ya, lembut ke dalam, lembut keluar, keras ke dalam itu maksudnya adalah ketika berada pada wilayah perdebatan, pada wilayah historis. Indikatornya gampang, kalau itu ada ikhtilaf di kalangan ulama, kita nggak boleh memaksakan. Tapi kalau itu bersifat ada orang yang berpandangan bahwa sholat 5 waktu itu diganti 6 waktu atau 4 waktu misalnya, kita boleh bersikeras di situ. Kita boleh bersikeras, kita paksakan. Tetapi kalau problemnya adalah ada ikhtilaf, ada khilafiyah di dalamnya, misalnya kunut tadi disebut, lalu apalagi jahar apa tidak baca basmalah, melafalkan niat, misalnya ada yang belum apa-apa udah sorry di samping kita gitu, atau nah apakah lalu kita tendang itu sampingnya, atau ada yang sering kali itu kan kita sholat ada yang meraba-raba di bawah, lalu apakah kita injak kakinya gitu. Nah itu yang saya sebut dengan lembut itu. Kita nggak bisa ketika itu berada pada ikhtilaf ya, jangan dimanai nanti wah berbeda, dan itu di keyakinan itu dilindungi oleh undang-undang, itu hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Artinya keyakinan kita tentang sesuatu itu dilindungi oleh undang-undang sebenarnya, bahwa cara berjilbab itu begini, bahwa cara sholat subuh itu menurut saya harus pakai kunut. Itu adalah keyakinan yang kita miliki, yang harus kita yakini, harus kuat dalam keyakinan kita. Tetapi ketika ada orang yang berbeda pada wilayah itu, kita nggak boleh memaksakan. Itu poinnya. Jadi ibu boleh keras ketika pada wilayah normatif. Ada yang tidak berjilbab, Anda boleh, karena itu bertentangan dengan keyakinan. Tetapi ketika itu jilbabnya ada yang panjang, ada yang pendek, Anda celah, itu yang nggak boleh. Iya, yang pakai cadar Anda celah, wah ninja datang, nggak boleh. Karena itu keyakinan dia dan itu dilindungi oleh undang-undang. Lebih-lebih itu pada wilayah, wah ini pada wilayah ikhtilaf saja, biar saja. Itu ya. Sabar kita. Ya, kalau bicara masalah moderasi beragama, sebetulnya di kegiatan-kegiatan kepemerintahan itu sering diadakan Pak ya. Karena baru akhir-akhir ini digalakkan kegiatan moderasi beragama. Mungkin bagi kami yang baru mendengar dan melaksanakan kegiatan ini yang secara langsung kegiatan moderasi beragama, selama ini
beberapa tahun bahkan kita sempat online rata-rata. Ya. Jadi yang saya tanyakan itu tujuan atau goalnya dari pemerintah yang mencanangkan moderasi beragama itu seperti apa? Karena kita ketahui bahwasanya kata kasih tadi tidak saja yang Islam, non Islam pun mereka digalakkan juga moderasi beragama. Nah, sementara kita di Islam itu ada yang namanya mazhab atau aliran. Mereka akan lebih memegang teguh aliran masing-masing. Contoh dalam satu mazhab itu mereka seperti apa sholatnya dan yang ru'iyahnya atau yang kelasihan mereka juga membahas di sana. Jadi yang tujuan pemerintah yang masih agama itu seperti apa goalnya itu Pak? Terima kasih. Oke. Tujuan. Bapak PNS? Oh belum. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Hanafi tadi, mungkin bisa saya ambil kesimpulan moderasi beragama ini ada memang kamar-kamar yang bisa dia masuk. Mungkin dari segi akidah mungkin di sini moderasi ini mungkin tidak bisa masuk. Kalau yang moderasi ini mungkin lebih bisa masuk ke ranah fikih pelaksanaan, karena di situ banyak terjadi khilafiyah. Contohnya mungkin perintah sholat, bagaimana rakaat sholat itu kan tidak bisa diganggukan, itu termasuk dari doktrin ya Pak ya. Poin yang kedua yang saya amati, kenapa dari Kemenang itu sendiri menggalakkan moderasi ini masuk dari yang elemen terkecil di dalam masyarakat, contohnya sekolah SD. Tentu ada maksudnya. Jadi di sini saya mengambil bahwasanya moderasi ini bagaimana anak-anak didik kita ini nantinya lebih memahami adanya perbedaan, menganggap bahwa perbedaan itu rahmatan lil alamin. Di situ ya Pak. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan menurut Bapak Hanafi, untuk kategori sekolah dasar memang ada di kurikulum mereka sudah ada ya Bapak Ibu, materinya itu tentang toleransi. Di situ kita bisa masukkan tentang pembahasan tentang bagaimana anak didik kita nanti lebih bisa menghargai adanya perbedaan. Karena memang di sekolah dasar itu warna kulit saja itu jadi persoalan, gitu ya. Gaya bersikap peserta didik itu pun nanti bisa jadi persoalan. Kenapa? Makanya terjadi bully itu tadi. Kenapa? Karena kurangnya mengakui tadi perbedaan tadi, moderasi tadi, beragama juga termasuk. Jadi menurut Bapak Imam Hanafi, kiat jitu apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan moderasi ini masuk ke dalam kurikulum menganggap untuk anak-anak peserta didik kita. Sekian Pak, terima kasih. Bu, mau? Ya. Tadi dari sini Bapak. Saya mau. Oh, silakan. Oke, terima kasih Pak. Dari penjelasan Bapak tentang moderasi beragama yang disampaikan tadi, kata-kata moderasi beragama ini sudah sangat sentral, sering kita dengar karena dengan adanya terutama adanya kurikulum Merdeka Mengajar, dan saya yang mengajar PAI di kelas 4, saya ingin menanyakan tentang sebuah hadis yang mungkin hadis ini apakah ini dijadikan moderasi beragama atau sebenarnya ilmu saya kurang gitu. Karena selama ini saya mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan bukanlah kulit orang Arab lebih mulia daripada orang non-Arab, kan itu masalah cerita tentang Bilal bin Rabah ya. Kemudian bukan pula orang kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam. Tetapi dalam teks yang kita dapat di dalam kurikulum Merdeka Mengajar, yang kulit putih itu bukan kulit putih tapi kulit merah. Nah, jadi agak asing rasanya, tapi nggak tahu, mungkin saya yang memang awam dan ini mungkin memang ada teksnya yang sohirnya saya juga nggak tahu. Di situ dikatakan bukanlah orang Arab lebih mulia daripada orang Ajam, dan orang Ajam lebih mulia daripada orang Arab. Kemudian bukanlah orang kulit merah lebih mulia daripada kulit hitam, dan bukanlah kulit hitam lebih mulia daripada kulit merah, tetapi yang mulia itu adalah takwanya. Jadi dalam konteks yang kami ajarkan ini, karena ini materi baru bagi kami, apakah ini memang teksnya yang sahih, yang mudah dari Rasulullah, ataukah yang
pahamnya lama, yang kulit putih itu juga berbeda. Itu yang saya misalnya teks antara kulit putih kulit merah itu, Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Terima kasih. Jujur saja tentang moderasi beragama ini pernah dengar, tapi saya baru membuka-buka itu ketika dapat undangan pelatihan ini. Jadi benar kata Bapak tadi ya, inti moderasi beragama itu kan toleransi pada hal yang kita dibolehkan gitu kan. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan, kata Bapak tadi benar ya. Jadi dari kata itu kan orang kadang salah sangka, dikira moderasi itu modern atau moderat atau yang modernisasi ya kayak gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari segi bahasanya gitu Pak. Moderasi itu apa perbedaannya dengan yang mirip-mirip, misalnya modern atau modernisasi gitu. Padahal moderasi dengan modernisasi atau modern itu kan sangat beda gitu. Itu aja Pak dari segi bahasa. Ya, yang Bapak ini saya kurang tahu karena saya bukan ahli hadis. Tetapi sebenarnya itu substansi. Ya. Ya. Tapi substansinya sebenarnya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Substansinya. Tapi kalau kualitas hadisnya saya enggak. Kurang tahu saya. Oke. Pertama begini, tujuan dari moderasi beragama, goalnya. Ya tentu ini kan dilatar belakangi oleh kondisi bangsa. Makanya saya belum menjelaskan 4 indikator moderasi beragama. Dilatar belakangi oleh kondisi bangsa yang ternyata memperkuat rasa keberagamaan. Sebenarnya bagus, kuat secara beragama, ekstrim dalam beragama itu bagus sebenarnya, tetapi untuk dirinya. Nah, yang kemudian berkembang adalah ini sampai kepada berupaya mengganti negara. Nah, ini yang kemudian tentu akan berbahaya. Di Arab Saudi hari ini 3 bulan yang lalu itu keluar aturan siapa yang berceramah mengajak untuk menegakkan khilafah Islamiyah akan dipajak. Itu di Arab Saudi. Makanya di Arab, di Mesir itu tidak boleh yang kemarin dibubarkan itu apa? HTI, Hizbut Tahrir itu tidak boleh. Di Malaysia itu udah duluan melarang. Nah ini kan pada wilayah cara beragama sebenarnya, bukan pada wilayah agama. Pada cara beragama, makanya salah satu indikator moderasi beragama itu kuat komitmen terhadap kebangsaan. Bahwa negara itu tidak boleh diganti. Itu sudah menjadi kesepakatan kita. Jangan sampai 20 tahun lagi Indonesia Raya sudah nggak ada lagi. Diganti dengan Jalan Waton misalnya. Wah, NU kan punya lagu Jalan Waton ya. Nggak boleh. Indonesia Raya tetap menjadi lagu kewajiban, lagu wajib Indonesia negara kita. Itu komitmen kebangsaan. Nah, ya tujuannya tentu semua ASN dan Bapak Ibu. Kenapa STPDN itu ditutup 2 tahun? STPDN. Kok STPDN? Sorry. STAN, sekolah akuntansi. Itu karena ternyata banyak dosen-dosennya yang memiliki paham khilafah negara, dan itu sudah menyusup semua loh. Jangan salah, di Kemenak itu sudah banyak sekali Kementerian Agama, lalu di kepolisian sendiri itu sudah. Makanya ini yang kemudian negara punya inisiatif, dan itu pilot projeknya Kementerian Agama untuk menyuarakan moderasi beragama. Istilah ini
kata Pak Lukman kemarin pas diskusi terakhir dengan Asia Foundation itu, kalau Anda tidak suka dengan istilah moderasi ya kita gantilah, entah apa namanya. Tetapi yang penting adalah yang pertama memperkuat kebangsaan. Di situ kita harus punya komitmen bersama bahwa negara tidak boleh diganti. Yang kedua, anti kekerasan. Kita tidak boleh menyelesaikan segala persoalan itu dengan kekerasan, main tendang, main cubit. Apa yang suka cubit? Jadi apapun masalahnya, teksos robatnya, maksudnya dengan hati tenang, hati tidak boleh ada kekerasan. Makanya yang kedua indikatornya itu anti kekerasan. Jadi di semua lini ya, tidak hanya agama saja. Ketika ada paham yang berbeda, kita nggak boleh menunjukkan rasa tidak suka dengan kekerasan. Kekerasan itu kan ada dua macam, ada fisik dan non fisik. Ada dengan cara verbal, ada non verbal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus ini yang perlu goalnya Pak. Jadi kita punya rasa beragama, tetapi dengan menyuguhkan kelembutan, dengan tetap mengedepankan sikap-sikap yang lemah lembut. Sebenarnya di Islam kan sudah seperti itu ya Pak. Benar. Masalahnya muncul fenomena itu. Muncul fenomena kekerasan di masyarakat. Makanya di Surabaya itu Bapak bisa bayangkan seorang ibu rela bersama dengan anaknya bawa bom. Itu luar biasa. Nah, makanya negara perlu bersikap ini. Kalau tidak, kalau dibiarkan saja bahaya Pak. Gitu, ya. Nah, persoalan-persoalan ini yang goalnya gitu. Jadi jangan sampai penyelesaian persoalan itu dengan kekerasan, apalagi bom. Itu memang ajaran agama itu luar biasa, toleransi. Saya sebut di awal, ini bukan Islamnya yang kita ubah, tapi cara beragamanya. Makanya wajib ASN Kemenak itu mengikuti pelatihan moderasi. Sebenarnya 4 Pak, kasih. Ini mungkin ya sosialisasi lah. Sosialisasi itu 8 jam harusnya, tapi dikemas dalam 2 jam. Jadi toleransi itu indikator yang ketiga itu. Banyak yang mencemeh, bukankah Islam, bukankah Nabi Muhammad itu sudah menunjukkan sedemikian toleran terhadap agama lain, terhadap suku lain. Tetapi kepada Nabi Muhammad, pada ajaran Islamnya oke, tetapi sikap kita ini ketika ada orang yang berbeda, ketika ada suku yang berbeda, agama yang berbeda, itu yang perlu kita bangun, yang kita perlu rubah. Kalau Islamnya oke, tidak ada masalah. Dan saya selalu menjumpai, bahkan di UIN sendiri, bahkan mereka mengatakan jangan sok mengajarkan Islam dengan toleransi. Karena toleransi Islam itu sudah sangat toleran. Bukan itunya yang kita rubah, tapi cara pandang kita terhadap Islam. Kemudian yang terakhir itu, nah ini yang masih problematis sebenarnya, antara penerimaan atau penghargaan terhadap tradisi lokal. Ya, tradisi lokal itu karena ini mayoritas orang NU kan, Kemenak. Jadi ada politisnya juga. Tapi menurut saya yang 3 ini yang paling penting, bahwa komitmen kebangsaan, kemudian penyelesaian dengan tanpa kekerasan, apapun sebenarnya Pak. Kita sekarang sedang juga dalam program ini sedikit tersenggol kekerasan yang
sedikit saja di apa namanya, diejek orang langsung naik darah kita. Makanya apapun persoalannya menurut saya tidak boleh dengan kekerasan. Apapun itu. Bahkan pada apa namanya, hal-hal yang bersifat sangat krusial misalnya, kita tidak boleh mengedepankan. Misalnya ada orang yang menginjak Al-Quran misalnya, laporkan ke polisi, selesaikan dengan baik. Kita tidak boleh mengedepankan kekerasan, meskipun hati kita sudah sangat bergejolak. Itu yang kedua menurut saya. Bapak boleh berbeda. Yang ketiga, toleransi dalam konteks harus paham mana wilayah normatif, harus paham mana wilayah historis. Ketika itu menjadi polemik, menjadi khilaf, itu berarti pada wilayah historis, dan kita tidak boleh memaksakan. Kita harus punya ruang untuk untuk menerima perbedaan itu. Lalu bagaimana cara kalau anak kecil? Makanya kita harus biasakan dengan perbedaan. Kita sebenarnya nggak boleh. Saya tidak setuju sebenarnya dengan seragam sekolah, karena itu pemaksaan seragam. Tapi meskipun itu simbol, tetapi anak-anak itu perlu juga kita kenalkan. Oh, di sana itu ada orang yang kulit merah. Di sana itu ada orang yang kulit hitam. Kita harus biasakan anak untuk mengenal. Seringkali kita mencoba menutup diri. Anak kita tidak pernah mengenal, oh di luar ternyata ada hidung yang peseknya. Misalnya, ada orang yang berbeda jauh dengan kita. Mereka akan gagap. Gagap itu apa? Ya, kok ada orang seperti ini? Jadi ada kaget. Makanya banyak orang yang kagetan. Karena seringkali tidak dibiasakan melihat yang berbeda. Makanya Bu Rita kalau ada siswanya harus sering-sering diajar. Seminggu sekali ya ke Panti Asuhan atau ke kelompok orang Batak, kelompok orang Nasrani. Ternyata di Indonesia itu banyak ragam. Jadi ketika dia keluar, oh ternyata ada yang berbeda, bisa dia relax, santai. Tapi ketika dia tidak pernah mengenal ada perbedaan itu, kemudian ketemu, udah naik darahnya. Itu salah satu kalau dalam istilah sosiologi ya dialog, pengenalan, membangun interrelasi bersama. Terakhir, cara bahasa. Kalau dalam Al-Quran istilah itu kan disebut dengan wasata, ausat atau ya tengah-tengah. Sebenarnya tengah-tengah. Misalnya dalam Al-Quran itu digambarkan janganlah terlalu pelit, tapi jangan terlalu boros. Itulah hemat moderat, tengah-tengah. Dulu wasrobu, makan minumlah tapi jangan terlalu wala tusrifu. Itu moderat. Kata Nabi, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Di tengah-tengah. Kalau untuk secara kapal itu gimana? Ya, itu nanti amanu udkhulul silmi ya,
itu bertentangan. Ya agak susah juga. Ya kafah itu kalau menurut saya bukan berarti kita masuk ke dalam kolam seluruhnya basah, menyeluruh keseluruhan ya. Kalau orang ya harus mampu membedakan mana wilayah normatif, wilayah historis. Karena begini, apapun yang kita laksanakan itu sesungguhnya tafsir kita terhadap Islam. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar Islam yang datang dari Allah berdasarkan Al-Quran? Siapa yang bisa yakin? Nggak bisa, karena kita nggak bisa komunikasi langsung dengan Allah, kecuali Nabi Muhammad yang bisa komunikasi. Ketika Nabi Muhammad salah, ditegur oleh Tuhan. Kita salah, siapa yang tegur? Al-Quran, Pak. Iya. Contohnya apa? Coba. Contohnya apa? Jadi kan kita harus kafah. Kita melaksanakan kafah itu bukan perintah Allah. Sekarang kita memang nggak bisa bertanya, tapi kita sudah ada petunjuk di sini. Kalau ketika waktu zaman Nabi ya, kita ada Al-Quran belum sempurna, belum semuanya ada. Jadi kita masih bertanya kepada Nabi. Dan pada waktu itu saja Al-Quran diturunkan sebagai jawaban. Sekarang Al-Quran sudah ada, hadis sudah dicontohkan. Oke. Kadang kan kita yang melaksanakan, tapi kita perlu contoh dari pemerintah itu juga dalam menangani hal yang modern, yang moderasi. Kadang-kadang dicontohkan oleh pemerintah nggak moderasi. Jadi kita sebagai rakyatnya, gitu kan? Kita sebagai rakyat itu mencontoh, oh kok pemerintah aja sebenarnya orang Islam sudah seperti ini loh. Sedikit-sedikit dibilang radikal, sedangkan di sana di provinsi lain dibiarkan sampai mereka kita dibilangnya makar. Di sana padahal yang di Papua itu benar-benar makar itu, tapi mereka enggak dianggapnya gitu. Kan dicontohkan, ini kan kita berbicara contoh yang nyata kan. Kita dicontohkan oleh pemerintah berlaku tidak adil gitu. Kita bukannya nggak mau, kita bukan tidak melaksanakan moderasi, kita bukan tidak melaksanakan ajaran Islam yang memang benar-benar Islam yang memang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, itu kan? Karena kita yakin Al-Quran itu benar, hadis itu ada, makanya kita yakin itu benar, itu kan Pak? Ya, ya, ya kritik pemerintah silakan, saya nggak. Kan Pak, kita itu kan mencontoh itu gitu. Betul, iya, kalau moderasi ya, tadi kan kritik terhadap pemerintah silakan. Tapi begini, Sayyidina Ali itu pernah diprotes oleh orang-orang Khawarij. Kenapa engkau menggunakan tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum ketika terjadi peristiwa perang apa itu? Yang ketika orang-orang kelompok Muawiyah menunjuk Al-Quran sebagai dasar untuk waktu itu orang-orang Muawiyah, Sayyidina Ali sudah memenang, orang Muawiyah kan ingin terjadi istilahnya tahkim ya, tahkim. Sayyidina Ali pada awalnya tidak mau, tetapi kelompok sebagian besar Ali itu mendorong Ali untuk, karena di situ atas nama Al-Quran. Nah, setelah selesai terjadi peristiwa tahkim dan Ali kalah, ditanya oleh kelompok mereka kenapa Ali tidak menolak dengan menggunakan Al-Quran. Dia taruhnya Al-Quran di depan orang-orang Khawarij, dibiarkan Al-Quran itu. Al-Quran itu ngomong apa enggak? Ya enggak. Siapa yang ngomong Al-Quran? Siapa yang bisa ngomong? Kita. Kalau Al-Quran itu, kata Ali, kalau tidak dibaca, tidak ditafsirkan, mati, menjadi barang mati, tidak bergerak memang.
tidak bergerak, hanya pajangan saja. Makanya kalau dikasih dikasih apa bu dulu dengan suami itu dikasih seperangkat alat sholat ada Al-Qur'annya. Itu disimpan atau dibaca? Nah, maksud saya apa yang ada dalam Al-Quran itu memang iya dogma, tetapi ketika sudah mengalir pada kita itu sudah menjadi pemahaman. Makanya muncul banyak tafsir, ada Jalalain, ada Yusuf Qaradawi, ada Al-Misbah dan seterusnya, ada Hamka. Sama enggak ya? Tidak. Lalu kita mau kembali kepada Al-Quran yang mana? Kita sebenarnya kembali kepada tafsir-tafsir itu, bukan pada Al-Quran yang sebenarnya. Lalu kita bersekukuh apa yang kita pahami itu menjadi paling benar. Nah, itu persoalannya. Kita nggak bisa bahwa tafsir Al-Misbah itu yang paling benar, nggak bisa. Tafsir Al-Azhar itu yang paling benar, nggak bisa. Jadi ya begitulah. Jadi apa yang kita yakini sesungguhnya paling benar itu ternyata ada ruang-ruang yang salah sebenarnya. Menurut yang lain, menurut yang lain. Jadi makanya udah santai aja beragama. Nah, nanti saya dianggap sesat lah. Agama santai. Maksud saya santai itu ya begitu. Jadi jangan terlalu meyakini apa yang kita yakini itu sungguh-sungguh benar. Ada yang mengejek, bapak tuh salah, masa pakai peci terus? Pecinya pun salah, harusnya begini ada rambutnya. Ini salah harus tidak juga. Jadi ya sikap rendah hati untuk menerima yang berbeda itu paling penting. Itu kuncinya Pak, goalnya. Jadi Indonesia masa depan itu anak-anak kita ketika melihat yang lain, orang Papua yang hitam, itu ya biasa saja. Orang ketika melihat bahasa Bugis yang sulit dimaknai itu biasa gitu. Jadi ada keterbukaan, ada, dan itu harus memang salah satunya menurut saya harus diajarkan kepada peserta didik melalui apa? Pengenalan. Kalau tidak kenal, tidak akan pernah dia paham. Bagaimana mungkin Bapak Ibu mengajarkan sesuatu yang tidak dikenal oleh siswanya? Jadi harus dikenal. Oh, di sini di Indonesia itu ada gereja, ada pura, ada itu wajib dikenalkan. Makanya dalam kurikulum ada ya. Sehingga mereka ketika keluar, oh ada gereja itu tidak, meskipun berjejer-jejer. Kalau arah Dumai itu kan berjejer-jejer. Pernah ke Dumai Bu? Ah, itulah masalahnya. Ya tapi itu juga problem yang tidak bisa diselesaikan. Pak, Ya. Tadi kan intinya adalah kita menerima keadaan atau sesuatu yang berbeda itu Ya. dengan hati. Ya. Kenapa kalau nggak Pancasila yang digabungkan bahwa agama digabungkan dengan Pancasila agama? Karena Pancasila sifatnya umum, artinya yang menaungi seluruh Indonesia dengan bersifat Pancasila. Sekarang kok agama yang dianggap sebagai alat, maaf saya ngomong gitu. Ya. Ya, jadi yang sifat umum itu kan Pancasila. Betul. Masyarakat Indonesia itu memiliki secara sosiologis itu sangat religius. Bahkan orang-orang Papua yang Bapak Ibu anggap tidak religius itu sangat religius. Maksudnya apa? Religius itu ada apa? Kesadaran bahwa ada sesuatu yang di luar dirinya. Sangat religius. Makanya mereka punya cara apa namanya ibadah-ibadah yang itu religius Pak. Nah, kalau kita dekati orang yang religius ya harus pakai agama. Makanya pendekatan pemerintah menggunakan agama. Jadi kalau bisa saja sebenarnya dengan Pancasila seperti Soeharto dulu, tapi itu kan juga bertentangan dengan hak asasi manusia.
mau dipaksa melaksanakan P4 dan seterusnya, itu juga nggak boleh lagi. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka. Dari katanya saja kita sudah merdeka ini. Merdeka dari diskriminasi, merdeka dari yang termasuk merdeka dari ketakutan dan seterusnya. Nah, kalau bagaimana, memang ini yang selalu dikritik. Pemerintah terkadang tidak mengajarkan moderasi musik. Nah, ini memang belum sampai ke sana. Target Pak Jokowi itu semua kementerian sampai 2024 itu sudah diberikan ini, pembekalan tentang moderasi beragama. Semua kementerian, Pak, tidak hanya Kemenak. Semua agama. Semua agama. Targetnya itu sebenarnya semua. Jadi Kominfo, Kementerian Transmigrasi dan seterusnya itu semua akan diberikan wawasan atau orientasi tentang moderasi beragama. Wujudnya seperti apa? Itu cita-citanya begitu goalnya. Makanya saya tidak tahu. Yang penting kita mulai dari diri kita. Kalau kita baik, saya kira Indonesia juga baik. Dan yang terpenting jangan mengganti negara kita. Itu saja. Itu goalnya. Ya, kalau negara kita diganti nanti Indonesia Raya berubah lagunya. Jadi orang yang marah. Ada lagi yang mau tanya, Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira sudah selesai lah, sudah paham. Sikapnya lagi, Pak. Memang sikap yang mesti dilakukan konsep seperti apa sih? Sebenarnya ada materi khusus tentang sikap ASN Kemenak terkait dengan, cuman karena saya belum ASN jadi saya pelajari. Saya selalu menolak itu karena saya belum ASN. Saya kasih ke yang sudah PNS. Boleh nih, Pak. Nah, pada prinsipnya sikap ASN yang baik itu ya seperti itu. Jangan mengganti negara Indonesia menjadi negara yang lain. Mau Islam, mau Kristen, tidak boleh. Itu pada prinsipnya. Kemudian kalau dalam ASN itu kan ada prinsip, bukan prinsip. Sumpah. Ya, sumpah ASN ada kan? Ah, ya udah itu aja dilaksanakan sudah moderat. Jauh kan? Ibu PNS kan? Wah. Ikrar PNS sama siapa? Itu aja dilaksanakan udah sangat moderat. Yang jelas tidak menentang Pancasila. Udah selesai kemarin. Kecuali yang belum kayak saya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan moderasi beragama. Saya kira kalau sebenarnya orang-orang PAI itu relatif lebih paham, kecuali mereka yang berangkat dari umum, kemudian belajar agama itu agak lebih susah itu. Tapi kalau guru-guru PAI saya kira sudah sangat paham, karena memang basicnya adalah agama. Ya. Untuk moderasi beragama ini nampaknya setahu saya, seingat saya dulu tahun 2019 saya itu sudah mulai dijalankan, dan seingat saya juga itu peragamnya kalau tidak salah bahwa di agama.
Semakin kesini semakin saya dengan tentang moderasi beragama ini Pak, yang saya pahami tadi oleh maraknya terorisme. Dan semakin kesini setiap ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu selalu disisipkan. Jadi semakin kesini juga ini saya punya pemikiran dengan ini. Tadi ada kekuatan politis dan moderasi beragamanya lebih ke arah sekularisme dalam beragama pertama Islam kan seperti itu. Kenapa bisa saya melihat ke arah sana malah. Sekularisme itu apa? Misalkan agama dengan negara. Tapi ini agama masuk ke dalam negara. Sebenarnya kalau menurut konsep sekularisme, agama tidak boleh menekan warganya tidak boleh ditekan oleh paham tertentu dengan cara beragama. Kalau cara pemerintah hari ini untuk menekan Anda untuk tetap moderat, itu sesungguhnya bertentangan dengan sekularisme, konsep sekularisme. Lalu, apakah negara mau sekuler? Selama ketuhanan yang Maha Esa masih menempel di nomor 1 Pancasila, saya kira tidak akan pernah jadi negara sekuler. Kecuali ketuhanan itu dipindah. Itu hoax. Harus bisa membedakan. Itu tidak pernah pemerintah mau. Itu kan DPR sebenarnya, bukan pemerintah juga. Makanya menurut saya tidak bisa juga kita menyalahkan. Kalau terkait dengan undang-undang ya, Anda tidak boleh menyalahkan hanya pemerintah saja, karena di situ ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Jadi nggak bisa. Tetapi pada prinsipnya begitu Pak. Menurut saya sedang mengkritik ini sebenarnya, tetapi karena saya terlibat di dalamnya, sebenarnya tidak boleh negara mencampuri urusan agama warga. Itu konsep sekuler. Dan saya meyakini itu sebagai sebuah kebenaran sebenarnya, karena agama itu bersifat individual, kecuali hal-hal tertentu yang bersifat komunal, pernikahan, haji, itu boleh diatur oleh negara. Tetapi kalau sholat itu tidak boleh diatur. Masa kamu harus berjamaah, di absen? Menurut saya nggak boleh. Menurut saya, nanti saya bilang gitu, oh bapak ini sekuler. Tapi negara boleh mengatur hal-hal yang bersifat komunal. Tetapi ketika bersifat pribadi itu nggak boleh. Masa sholat tahajud diwajibkan, di absen gitu, kan aneh gitu. Nah, tapi bukan berarti itu sekuler. Kita harus bisa membedakan mana wilayah yang individual, yang privasi, yang di dapur kita sendiri, dengan yang bersifat kesejahteraan sosial, yang harus diamankan. Kalau sesuatu yang diamankan baik agama, sosial dan seterusnya, itu wajib terlibat negara. Menyangkut keamanan warganya. Baik, tidak hanya sholat saja, misalnya sholat Idul Adha itu karena menyangkut keterlibatan keamanan warganya, maka negara wajib melindungi. Makanya ada polisi mengatur dan seterusnya. Termasuk haji. Meskipun itu bersifat individual, tapi karena menyangkut keamanan seseorang, warga negara, maka negara wajib menjaga. Itu Pak. Tapi bukan berarti saya menolak sholat berjamaah wajib, itu bukan berarti sekuler. Ya, itulah. Termasuk moderasi ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip sekularisme, karena negara terlibat langsung
saya ini mewakili negara, Anda ini warga negara, diajak untuk moderasi, itu nggak boleh. Apalagi kan pendekatan agama, itu bertentangan dengan sekularisme. Nah, ini kan cara beragama, bukan agamanya. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki kesadaran bersama, saya kira sudah. Apalagi, ya itu tadi saya sebut guru-guru PAI saya kira lebih enak Pak kasih daripada guru-guru yang yang tidak pernah belajar agama. Itu agak susah menjelaskan. Karena dia tahunya itu aja. Makanya saya selalu menyarankan kepada guru agama itu, ajarkanlah siswa itu dengan perbedaan-perbedaan. Kalau tidak, ya mereka kan cenderung dogmatis. Apalagi cara mengajar kita itu lurus-lurus saja. Nah, mereka tidak memiliki pandangan yang berbeda. Ya, saya kira itu poin pentingnya. Ya. Terima kasih kepada Pak Ferry, Pak Imam. Jadi ini kalau bisa saya beri usulan, sebaiknya pelajaran sejarah jangan dihilangkan dari sekolah. Karena kan pemahaman-pemahaman yang ingin menggantikan dasar negara itu kan belakang-belakang ini. Kalau nenek moyang saya dulu nggak ada terpikir untuk mengganti negara ini, itulah istilahnya. Jadi artinya kalau saya simpulkan bagaimana ke depannya tidak ada lagi anak bangsa ini berpikiran untuk mengganti Garuda Pancasila. Kan itu intinya sebenarnya. Maka pelajaran sejarah itu tidak boleh dilupakan, tidak boleh dihilangkan. Harus tetap ada pelajaran sejarah itu. Mengapa tidak di awal Indonesia ini berdiri dengan asas Islam? Kenapa harus dia berdasarkan kepada dasar dari Pancasila tadi? Nah, jadi itu harus kembali diajarkan kepada anak-anak didik kita, karena ini kan berkaitnya sebenarnya bukan pada individu, bagaimana caranya kita orang yang beragama Islam ini memahami makna berkebangsaan. Nah, itu sebenarnya intinya dari seperti itu yang saya tangkap. Jadi saya berharap pelajaran sejarah itu jangan dilupakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden kita pertama kan, jas merah. Dengan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin itu ada mungkin. Terima kasih. Ya, tepat. Salah satu kelemahan kita itu tidak paham sejarah. Orang yang memiliki cara beragama yang tanda kutip radikal itu juga jarang membaca sejarah. Sejarah masa lalu, saya hampir 1 semester di UIN itu ingin membongkar sebenarnya pemahaman kita terhadap sejarah masa lalu. Itu luar biasa. Jadi Islam itu berjalan tidak begitu sebagaimana kita bayangkan mulus gitu. Terjadi tumpah darah, pertikaian, ada kecemburuan, ada kudeta, luar biasa. Jadi Islam yang sampai hari ini itu sebenarnya penuh dengan yaitu darah, hubungan dan seterusnya. Nah itu kalau kita nggak paham sejarah, Islam itu mulus-mulus saja tuh datang ke kita. Sama dengan Indonesia hari ini. Kalau kita tidak belajar sejarah bagaimana negara nenek moyang kita dijajah, dijajah oleh Belanda, Jepang dan seterusnya, perempuan yang diperkosa dan seterusnya, nggak paham itu. Tahunya dia Indonesia udah berdiri tegak, kita bisa main game enak, bisa pakai main handphone. Kalau kita tidak paham kan sejarah, makanya sejarah itu menjadi sangat penting. Betul, sejarah itu sangat penting. Dan tidak hanya warga negara, orang Islam pun wajib paham sejarah. Bagaimana munculnya Syiah, bagaimana munculnya
Murji'ah, bagaimana munculnya Khawarij, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu harus tahu dari mana akarnya. Ternyata hanya karena perbedaan politik saja. Mas, coba bayangkan. Itu kalau kita paham sejarah. Kalau nggak paham sejarah ya yang benar hanya satu saja. Padahal itu korban sejarah. Sejarah yang benar gimana? Kata siapa? Tapi tadi tidak diapa lagi karena sejarah itu dipertanyakan kan. Jadi untuk pelajaran itu kan udah nggak diapakan lagi sekarang di tingkat dasar. Memang nggak ada. Pelajaran sejarah yang khusus mengajar itu tidak, tapi kan di dalam mata pelajaran ada yang berkaitan dengan kita di Indonesia gitu. Kalau Pak Arif banyak tentang Indonesia ini tadi. Saya kurang mengikuti Pak. Seperti G13 PKI itu kan sejarah, cuma yang itu kan dianggap itu tidak benar atau segala, sehingga ingin dikabulkan karena itu bertentangan dengan pemerintah sekarang. Kalau peristiwanya saya kira nggak boleh dibuang, tetapi itu memang terjadi banyak istilah. Maksudnya kalau terjadi pemberontakan PKI, kudeta PKI terhadap negara Indonesia itu jelas. Tetapi apakah cara kudeta itu dengan membunuh secara sadis seperti G13 PKI itu memang terjadi perbedaan. Tetapi kalau dibuang, bukan, saya kira nggak tahu ya, saya belum Ada lagi. Masa sejarah Indonesia itu kan Diputar pun awalnya lagi. YouTube seputar. di setiap tahun. Di YouTube kan mulai nggak ada. Di TV One itu setiap tahun di YouTube masih bebas. masih Bu. Hah? Ya, karena itu kan mengandung kekerasan. Sementara kita menolak kekerasan. Sama istri aja kita nggak boleh keras. Ya, bagaimanapun itu makanya saya sebut tadi beda ya, membela. Saya sering disebut membela PKI itu, tetapi bukan membela PKI, tetapi ini masalah sejarah yang harus diluruskan Pak. Kalau Anda baca benar, ada konflik itu, memang terjadi perbedaan. Apakah benar itu disiksa, matanya dicungkil dan seterusnya, para jenderal itu? Itu juga sejarah tidak bisa membuktikan, itu hanya versi satu orang. Nah, itu yang kemudian menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi gugur. Kita kan mau mendorong orang lemah lembut, tapi kalau digambarkan sedemikian rupa kan, justru kalau Jepang itu digambarkan seperti itu, mestinya kan kenapa harus PKI yang digambarkan? Sarinah gitu, kasus Sarinah tau? Itu sampai ke kayu ditusukkan di kemaluan itu sampai menusuk, itu tidak pernah digambarkan. Kenapa PKI saja digambarkan? Karena politik lagi-lagi Pak. Kenapa Indonesia mayoritas Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah? Itu juga karena politik. Kenapa Ahmad bin Hanbal tidak masuk ke Indonesia? Sangat sedikit sekali. Itu juga karena politik. Bukan berarti Syafi'i yang paling benar. Jadi banyak persoalan politik yang ternyata kalau kita baca itu ya seperti itu. Nah, kalau hari ini pemerintah ingin menghapuskan kekerasan yang dalam, itu bukan berarti dia menolak, ingin menerima PKI ya. Saya kira PKI tidak akan pernah hidup di Indonesia selama ketuhanan yang Maha Esa itu masih ada. Karena Konfusius itu, Karl Marx itu tidak menolak agama. Tapi kalau Indonesia masih ada yang sholat, masih ada yang puasa, saya kira tidak akan pernah bisa menerima PKI. Memang PKI hari ini Islam, ya? Tidak juga. Ya kan agama adalah candu kata Allah kan. Ya. Kalau belum mengenal Islam
Dia mengenalnya agak bagus dan yang di di gereja itu kan menjadikan untuk nyari uang. Ya, mudah-mudahan kalau masuk. Mungkin kalau kenal Islam dia ada Islam. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu yang memang belum masuk ke otot. Tapi yang penting begini, sejarah menurut saya tetap harus ada. Bagaimanapun justru dengan siswa itu harus dihadapkan dengan perdebatan itu. Oh, ada yang memiliki pandangan demikian, itu yang penting. Tapi kalau dihapus saya kira tidak. Siswa juga harus diajarkan bagaimana dulu ada Khawarij, dulu ada Syiah dan seterusnya. Jadi tidak boleh menafikan sejarah, meninggalkan sejarah. Saya kurang paham kalau negara mau menghapus sejarah. Sebab nanti di cek lagi. Pelajaran PSBB-nya sudah ada. Ya, PSBB-nya, tetapi kan nilai-nilainya masih tetap diajarkan. PMP masih hilang. Pancasila ada lagi? Pendidikan Pancasila. Pendidikan moral Pancasila? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ada? Pendidikan merdeka? Iya. Kamu mau revolusi? Profil Pancasila? Pancasila. Ada? Ada. Oh, mengganti PKN? Terlagi 2024 ganti Nanti saya belum, soalnya saya belum belajar betul. 2024 ganti lagi. Ya. Pendidikan moral Pancasila. Moral Bagus. PAI-nya dikurangi, Pancasilanya tambah. Iya. Bagus ya. Kan dulu Pak, pendidikan moral Pancasila. Sekarang moralnya tak ada pendidikan Pancasila. Nggak normal lagi Pak. Moralnya hilang ya Pak ya, moralnya hilang. Wah, kalau itu dikurangi. Kurikulum merdeka. Tapi menurut saya tetap tak boleh diganti. Apa namanya, sejarah harus ada. Karena jas merah. Gitu saya kira Bapak Ibu, saya nanti semakin panjang semakin protes. Tapi pada prinsipnya kita terbuka lah, membuka diri bahwa ada sesuatu, ada yang berbeda di luar kita. Satu, yang kedua, tinggalkan cara-cara kekerasan. Apapun persoalannya, cara-cara kekerasan itu bukan menyelesaikan masalah. Maka jangan dipaksa. Tapi anak siswa sekarang kalau nggak ditempelin bahaya ya Pak. Tempelin bapaknya datang. Minta gendong Pak. Ya. Ada sedikit problema Apanya juga nggak apa-apa. sedikit problema di SD negeri mengajar gitu kan Pak ya ini. Memang kita mengajar ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kurikulum, begitu, sudah sesuai betulnya. Cuman di dalam penerapannya ini ada kendala sedikit Pak. Contohnya saja penerapan tadi di masa-masa yang kita di SD masing-masing itu keterkaitannya sama orang tuanya. Apa yang kita ajarkan, bahkan kita diprotes sama anak itu, orang tua kami bukan mengajar itu Pak. Orang tua kami bukan mengajar yang tentang seperti itu. Jadi disitulah problema guru PAI dalam mengajar.
Itu yang pertama. Yang kedua, ada studi kasus lah namanya di SD kami. Itu tentang moderasi ini, Pak. Ini ada anak murid menyampaikan kepada gurunya, ibu masuk neraka karena ibunya non muslim. Itu kata ayah saya, katanya. Langsung berdiri ibunya, dia mukanya ngadu sama kami. Bagaimana murid bapak ini? Ini guru agama bapaknya. Bilang ya saya masuk neraka pak, katanya. Terpaksa kami agak sedikit di situ. Problemanya orang tuanya juga harus dimoderasi juga nih pak. Kayaknya ini. Gurunya alhamdulillah terasa. Alhamdulillah ada. Moderasi pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kasusnya. Nah, saya kira kasus ini Pak, yang melatar belakangi diantaranya pentingnya moderasi Pak. Apakah itu salah Pak? Dalam konteks negara Indonesia, menurut saya kata-kata kafir itu nggak boleh, karena ada agama lain di luar. Nah, kondisi itulah yang terjadi. Kemudian moderasi beragama itu menjadi sangat penting. Dalam mengeluarkan kata-kata kafir itu diantaranya dalam konteks negara Indonesia itu menurut saya sudah radikal kepada orang lain yang berbeda, baik berbeda secara agama maupun secara paham keagamaan. Karena kita dilindungi oleh negara dan kita hidup pada suasana yang berbeda, lalu kita tiba-tiba, kamu kafir, kan itu menyangkut persoalan keyakinan dan itu bisa membangkitkan emosi orang. Oleh karena itu menurut saya kata kafir meskipun ada dalam qul ya ayyuhal kafir bukan berarti mengganti kata kafir dalam Al-Quran, tetapi mengungkapkan kafir loh, itu yang tidak boleh dilarang. Menurut saya begitu. Nah, kasus itulah yang kemudian banyak terjadi sehingga moderasi beragama menjadi penting. Dan saya banyak sekali mendengar kasus-kasus seperti itu, apalagi di sekolah-sekolah yang kemarin di SD Ma'arif yang itu juga begitu. Banyak orang tuanya yang protes terhadap kalau dia masuk di SD SMP itu apa namanya? Yang di jalan jadi SMP Ma'arif. Ya kalau masukkan situ tentu ada nilai-nilai keilmuan yang diajarkan. Protes orang tuanya. Kok ini bertentangan? Ya artinya ya itulah salah satu contoh persoalan kenapa perlu moderasi beragama. Saya sulit untuk memberikan solusi karena memang berkaitan dengan keluarga. Nah bagi anaknya mestinya ya harus diberikan ini konseling maksudnya bukan berarti dikurung dan seterusnya, tapi harus diberikan pemahaman bahwa ada yang berbeda, harus ada dikenalkan ada yang berbeda di dalam kita. Anak saya juga pernah bilang ke saya, protes itu kata ustadz saya, orang yang non muslim itu kafir. Aduh, balik. Memang harus penjelasannya harus tuntas. Kalau tidak tuntas bahaya. Karena itu akan menjadi konflik batin siswa sendiri. Karena di satu sisi ditekan oleh orang tuanya, di satu sisi dia ditekan oleh, dalam tanda kutip ditekan karena diajarkan oleh gurunya. Jadi dua referensi yang berbeda. Makanya harus clear. Kalau nggak clear bahaya, menjadi konflik. Ya harus dengan tenang bahwa di luar kita itu ada ajaran yang berbeda, ada agama yang berbeda, bahwa kita boleh meyakini mereka kafir, tapi tidak boleh mengungkapkan kafir karena itu persoalan kemanusiaan dan seterusnya. Jadi pendekatannya tidak lagi
pendekatan agama, tapi pendekatan kemanusiaan. Coba kamu kalau diejek gimana? Ya, hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi penting untuk yang jelas jangan sampai anak itu seolah-olah diintervensi pada dua wilayah. Dan kita harus juga komunikasi juga dengan orang tuanya. Tidak bisa tidak. Kita menerapkan nilai-nilai agama juga kepada anak itu. Jadinya iya, jadi anak itu jadi nggak ini. Artinya kita juga keyakinan kita juga tidak berlindungi seperti itu Pak, ya. Loh, emang ngomong tidak harus ngomong dengan orang kafir itu harus kuat imannya. Artinya kita harus nyampaikan itu ke anak misalkan ya. Kita anak-anak sementara kemudian itu dilarang, itu nggak boleh gitu. Kita menerapkan nilai-nilai agama sebab nilai-nilai Islam juga ke dia. Ya kan, ini kan menanamkan nilai-nilai Islam, tapi kan tidak harus mengucapkan kafir ke orang. Ya berarti di sini kita harus membagi kepada dua sikap Pak. Sebagai muslim, pertama sikap kita sebagai muslim. Pertama, kita dalam agama kita tidak ada masalah untuk mengucapkan kafir, tapi sikap kita sebagai warga negara tidak boleh. Nah, saya kira berarti harus kita kotakkan gitu. Udah, jadi nggak rancu. Iya, kita harus bisa membedakan mana konteks agama dan sebagai warga negara yang baik, mengedepankan kemanusiaan itu menjadi penting. Makanya, nah saya kira ada bagus. Ya, tapi yang paling penting juga komunikasi dengan orang tuanya. Jangan anaknya kemudian menjadi split, personality menjadi dua kepribadian. Oke, jam 11. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusinya, luar biasa. Sebenarnya saya juga pengelola jurnal. Kalau Bapak Ibu pengen menulis, belajar menulis jurnal dan seterusnya, Bapak saya dulu. Ibu ini dah kenal, Bapak ini kayaknya dah kenal. Banyak yang belum kenal ya. Ibu ini dah kenal. Dikenalkan aja Pak secara kapal. Pak. Itu dikenal ya. Gimana? Tapi kayak teman hebat. Saya belum kenal Pak. Saya belum kenal Bapak. Bahasa saya memang tak asing. Karena bukan orang asing. Bahasa Indonesia. Ya, nanti dengan Pak Hasil saya. Aku aja Pak. Tadi udah disebut mana dia? Belum ada. Rahasia punya rahasia. Nah, nomor HP saya 0813 tuh ya. Ada nomor satunya lagi Pak istri ya. Istri saya. 0813 1976 33 57. Udah ganti ya WA saya. Imam Hanafi. Oh, Pak Sadi Sosa. Pak Kasih juga kemarin khusus untuk Akbai itu punya jurnal khusus Akbai, itu keren sekali. Kemudian saya juga buat khusus untuk para guru, itu namanya Juknis, Jurnal Kependidikan dan Ilmu Sosial. Ya, ini kan masuk di sini. Kalau yang sudah S2 ini sudah ada semua nih. Tesisnya bisa dijadikan jurnal. Sudah. Boleh. Ya. Bisa jadi jurnal. Ya, saya kira itu Pak Kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika kurang menyenangkan karena itu menyangkut hati. Kalau Anda kurang senang berarti kan
tersinggung Bapak. Kalau tersinggung kan saya yang rusak. Tapi kalau itu menyenangkan, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan kepada Ibu nanti yang dia menyampaikan. Tapi paling tidak ini kan persoalan hidup bernegara. Kita hidup di negara ini. So saya juga pernah di TOT di pengadilan 3 hari berikutnya. Ini kan kalau rasio dari Indonesia, kalau kita bentangkan Indonesia, memang dari NTT sampai Bali arah Jaya sana itu kan tidak wilayah kita lagi. Intinya kalau kita berseteras juga tidak saat komunitas bawahnya ya tidak masalah. Tapi kalau kita belah Indonesia sampai Papua ini masalah. Jangan jauh-jauh. Saya pergi ke tempat Kardis Tino ya. Itu dari 100 guru yang di dalam kebiasaan itu yang Islam cuma ada 7, 6. Ini persoalannya bagi ini bagaimana nanti berhasil cara pandang kita dan ini cara pandang kita bernegara terhadap kawan Indonesia. Tapi bagaimanapun ini itulah pentingnya kemuliaan tetap terkait kita mereka agama mereka. Ini bagaimana nanti bukan persoalan akidahnya yang harus dirubah, cuma persoalan cara pandang kita di saat kita hidup bernegara. Pak Umar pernah bilang, memang ini sudah tua, perbedaan ini sudah tua. Padahal kalau secara dan kudrat kan tidak susah bagi Allah untuk mengislamkan orang se-Indonesia. Ya kan? Kalau kita diminta, kalau Allah berkehendak untuk mengislamkan semua yang ada di Indonesia kan tidak ada masalah, tidak susah. Tapi inilah sudah bahwa perbedaan kita ada yang beragama dan itu kenyataan. Makanya kalau persoalan ini memang karena ini adalah hidup bernegara, jadi kita termasuk dari masyarakat negara yang telah diberi amanah untuk menyampaikan, dan inilah program-program yang harus disampaikan dalam kehidupan kita mendidik secara bernegara. Bukan persoalan mengalihkan persoalan akidah kita. Jadi kalau kita, komunitas kita di saat kita banyak yang masalah. Dia jauh-jauh di provinsi lain, NTT, Papua berapa. Jadi rasio itu sudah disampaikan di dalam TOT itu. Bahkan saya sendiri juga menengok di daerah Kandis di dalam itu persentase kita cuma 0,9. Nah, jadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini juga ini tidak kita bagaimana cara pandang mengajarkan anak-anak kita tentang perbedaan yang ada, bukan mengajarkan pola akidah yang berbeda itu maksudnya. Jadi terima kasih kepada Pak Imam dengan materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ke depan lebih panjang waktu yang kita minta kepada beliau, tentu sesuai dengan anggaran. Terima kasih banyak. Mungkin nanti istirahat dulu. Ya. Nanti materi disampaikan oleh Bu Rita masalah belum merdeka dapat kita aplikasikan. Ini pasti tentu menjadi tugas kita, tugas perencanaannya dan tugas programnya dan tugas evaluasi semuanya. Itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru. Dari saya, kita berikan pilihan bagi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bertanya. Oh iya, Bapak. Oh, kita Bapak operator ya, maaf.
Hah? Dingin nggak mau? Dia jawab maunya di naik kita akan kesini. Suruh